Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview materi pada pertemuan keempat, yaitu tentang pengamatan lingkungan eksternal. Pengamatan lingkungan eksternal ada beberapa poin. Yang pertama, urgensi pengamatan lingkungan eksternal institusi. Dan kedua, komponen pengamatan lingkungan eksternal institusi. Yang ketiga, tahapan pengamatan lingkungan eksternal institusi. Dan yang keempat, identifikasi customer, stakeholder, serta identifikasi lingkungan strategis. Poin yang pertama yaitu urgensi pengamatan lingkungan eksternal institusi. Lingkungan eksternal adalah kondisi yang berada di luar organisasi dan juga mempunyai pengaruh langsung terhadap kelangsungan organisasi, seperti terjadinya protes atau pemogokan, munculnya perubahan undang-undang, ketidakpastian lingkungan atau environment ketidakpastian, dan lain-lain. Lingkungan eksternal terdiri dari unsur-unsur di luar organisasi atau lembaga yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan mempengaruhi pengambilan keputusan manajer. Lingkungan eksternal meliputi politik, kebijakan pemerintah, sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lain-lain. Poin yang B yaitu komponen pengamatan lingkungan eksternal institusi. Ada 4 komponen. Yang pertama, scanning, monitoring, forecasting atau proyeksi. Yang terakhir, assessing dan scanning. Scanning merupakan upaya untuk mempelajari seluruh segmen pada lingkungan umum. Pada saat melakukan monitoring, para analisis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Yang ketiga, forecasting atau proyeksi. Saat melakukan forecasting, analisis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Yang keempat, assessing. Tujuan assessing adalah untuk menentukan waktu dan pengaruh perubahan lingkungan dan tren dalam manajemen strategis suatu perusahaan. Poin C yaitu tahapan pengamatan lingkungan eksternal institusi. Tahapan pengamatan lingkungan eksternal sebuah institusi dapat dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi faktor eksternal, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data, yang keempat segmentasi lingkungan eksternal, yang kelima peringkat prioritas, yang keenam peramalan, yang ketujuh tindakan strategis, yang kedelapan monitoring dan evaluasi. Poin D yaitu identifikasi customer dan stakeholder serta identifikasi lingkungan strategis. Yang pertama, identifikasi customer. Identifikasi customer yaitu identifikasi pelanggan atau proses untuk mengenali dan memahami siapa saja yang merupakan target atau pemangku kepentingan utama suatu bisnis atau organisasi. Yang kedua yaitu identifikasi stakeholder, adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh suatu proyek, organisasi, atau keputusan. Yang ketiga yaitu identifikasi lingkungan strategis. Identifikasi lingkungan strategis melibatkan analisis faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review materi hari ini tentang pengamatan lingkungan eksternal.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.